Halo sahabat rahasia sehat lansia, kembali lagi bersama saya Dr. Rani Prameswari, SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang sudah lebih dari 12 tahun membantu para wanita, terutama di usia matang dan lanjut, untuk menjaga kesehatan reproduksi, keseimbangan hormon, serta kualitas hubungan bersama pasangan. Di channel ini, kita selalu membahas hal-hal yang sering dirasakan banyak orang, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Karena bagi saya, edukasi kesehatan itu bukan hanya soal penyakit, tapi juga tentang bagaimana kita memahami tubuh dan emosi kita sendiri, termasuk dalam hubungan dengan pasangan. Nah, di episode kali ini, topiknya sangat menarik sekaligus penting. 7 posisi intim dan pola hubungan yang membuat wanita lebih nyaman dan puas. Rahasia dari sudut pandang medis. Tenang dulu, kita tidak akan bahas hal yang vulgar atau berlebihan ya. Kita akan lihat dari sisi medis dan psikologis bagaimana postur tubuh, sirkulasi darah, hormon, serta rasa aman berperan besar dalam menciptakan kenyamanan dan kepuasan seorang wanita. Karena hubungan yang sehat bukan sekedar aktivitas fisik, tapi tentang keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan di usia yang makin matang, pemahaman ini justru makin penting, agar hubungan tetap hangat, mesra, dan saling menenangkan. Jadi, pastikan Anda mendengarkan sampai akhir, karena saya akan mengulas 7 pola hubungan dan posisi intim yang paling disukai wanita, beserta makna medis dan emosionalnya di balik itu. Siapkan posisi paling nyaman Anda, karena kita akan mulai membongkar rahasianya hanya di Rahasia Sehat Lansia. 1. Posisi tubuh yang mendukung relaksasi panggul. Banyak wanita tidak sadar bahwa ketegangan otot panggul adalah penyebab utama rasa tidak nyaman saat berhubungan. Secara medis, otot dasar panggul berperan penting dalam mengatur aliran darah dan sensitivitas syaraf di area kewanitaan. Ketika wanita tegang, otot ini menegang, menyebabkan nyeri, rasa terbakar, atau bahkan sulit menikmati keintiman. Makanya, posisi tubuh yang membuat panggul rileks dan terbuka secara alami, misalnya dengan menekuk lutut sedikit, bernafas dalam, atau berbaring di permukaan yang nyaman, bisa membantu sirkulasi darah lebih lancar. Solusinya, biasakan latihan pernafasan dan peregangan ringan sebelum berhubungan. Wanita juga bisa melakukan senam Kegel untuk melatih otot dasar panggul agar lebih kuat dan lentur. Posisi kedua, posisi komunikasi dengan tanda petik mendengarkan dan dipahami. Bagi banyak wanita, rasa nyaman itu muncul bukan dari fisik dulu, tapi dari komunikasi yang hangat. Secara psikologis, hormon oksitosin atau hormon kedekatan akan meningkat saat wanita merasa didengarkan, dihargai, dan dipahami. Jika komunikasi sebelum dan selama hubungan terjalin baik, tubuh wanita akan lebih siap dan rileks. Oksitosin yang tinggi juga membantu meningkatkan pelumasan alami dan membuat seluruh proses terasa lebih harmonis. Solusinya, bangun komunikasi terbuka sebelum keintiman. Bicarakan kebutuhan, kenyamanan, dan hal-hal kecil yang disukai tanpa saling menghakimi. Posisi ketiga, posisi emosional. Dengan tanda petik, rasa aman dan dipercaya. Rasa aman adalah fondasi dari kepuasan wanita. Dalam dunia medis, stres berlebih dapat memicu peningkatan hormon kortisol yang menurunkan gairah dan menyebabkan kekeringan pada organ kewanitaan. Wanita yang merasa aman, dihargai, dan dicintai akan lebih mudah mencapai kenyamanan. Jadi bukan hanya posisi fisik yang penting, tapi juga posisi emosional dalam hubungan. Apakah dia merasa aman dan tidak dihakimi? Solusinya, bangun suasana tenang dan nyaman di rumah. Hindari tekanan emosional sebelum keintiman.
Dengarkan pasangan dengan empati, bukan sekedar reaksi. Posisi keempat, posisi mental. Dengan tanda petik, menurunkan ekspektasi, meningkatkan koneksi. Banyak pasangan terlalu fokus pada hasil akhir, bukan pada proses kedekatan itu sendiri. Padahal, secara medis, saat seseorang terlalu cemas atau berfokus pada performa, sistem syaraf simpatik aktif, yang membuat otot kaku, nafas cepat, dan menurunkan sensasi kenikmatan. Sementara jika pikiran rileks dan fokus pada keintiman emosional, sistem syaraf parasimpatik aktif. Tubuh jadi lebih tenang, hangat, dan reseptif. Solusinya, tenangkan diri sebelum berhubungan. Jangan jadikan hubungan intim sebagai tugas, tapi sebagai momen relaksasi dan kedekatan emosional. Posisi kelima, posisi hormonal. Dengan tanda petik, waktu yang tepat untuk tubuh wanita. Setiap wanita punya ritme hormonal yang berbeda, terutama terkait siklus menstruasi. Pada masa ovulasi, kadar hormon estrogen dan testosteron wanita meningkat, sehingga dorongan dan kenyamanan meningkat. Sementara pada fase menstruasi atau menjelangnya, beberapa wanita justru lebih sensitif terhadap nyeri. Solusinya, kenali siklus tubuh sendiri. Pilih waktu di mana tubuh sedang dalam kondisi paling nyaman, tidak lelah, tidak stres, dan kadar hormon sedang seimbang. Wanita juga bisa berkonsultasi dengan dokter jika ada gangguan seperti nyeri saat berhubungan atau perubahan hormonal drastis. Posisi keenam, posisi spiritual. Dengan tanda petik, makna cinta yang lebih dalam. Kepuasan sejati bukan hanya dari sentuhan fisik, tapi dari rasa terhubung secara batin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki rasa syukur, empati, dan kebersamaan yang kuat justru memiliki kepuasan intim lebih baik, terlepas dari usia. Karena hubungan yang dilandasi kasih dan penghargaan bisa mempengaruhi pelepasan hormon serotonin dan dopamin, hormon bahagia. Solusinya, luangkan waktu bersama tanpa distraksi, bersyukur atas keberadaan pasangan, dan temukan makna cinta yang lebih luas daripada sekedar hubungan fisik. 7. Posisi setelah hubungan. Dengan tanda petik, perawatan dan kedekatan pasca intim. Banyak pasangan lupa bahwa setelah hubungan, tubuh wanita butuh waktu untuk menyesuaikan diri kembali. Secara anatomis, otot panggul, jantung, dan hormon oksitosin masih bekerja aktif selama 15 hingga 30 menit setelah hubungan selesai. Momen ini penting untuk aftercare, seperti pelukan, obrolan lembut, atau hanya berbaring bersama. Hal sederhana ini membantu tubuh menurunkan ketegangan, menstabilkan hormon, dan memperkuat ikatan emosional. Solusinya, jangan terburu-buru bangkit setelah hubungan. Berikan ruang untuk kedekatan pasca intim, karena disitulah healing emosional dan fisik terjadi. Jadi, dari ketujuh posisi ini, baik tubuh, emosi maupun pikiran, semua saling terhubung. Kenyamanan wanita tidak datang dari satu hal saja, tapi dari keseimbangan antara fisik, mental, dan hati. Dan itu bisa dipelajari, dipraktekkan, serta dijaga sepanjang usia, termasuk pada masa lansia. Nah, sahabat rahasia sehat lansia, sebelum kita tutup episode ini, saya ingin meluruskan beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat tentang kenyamanan dan kepuasan wanita dalam hubungan intim. Karena sayangnya, banyak informasi yang salah justru membuat pasangan salah paham, bahkan bisa berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga. Mitos pertama, kepuasan wanita hanya ditentukan oleh faktor fisik. Faktanya, tidak benar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kepuasan wanita lebih dipengaruhi oleh faktor emosional, hormonal, dan psikologis, bukan semata faktor fisik. Sebagai dokter kandungan, saya sering menjumpai pasien yang mengeluhkan rasa tidak nyaman, bukan karena ada gangguan anatomi, tapi karena stres,
kurang komunikasi, atau rasa tidak aman secara emosional. Tubuh wanita punya sistem saraf yang sangat peka terhadap suasana hati. Kalau pikiran sedang tegang, aliran darah ke organ reproduksi bisa berkurang, dan hal ini menurunkan kenyamanan. Sebaliknya, jika wanita merasa dicintai dan dihargai, tubuhnya akan merespons dengan relaksasi alami. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa kepuasan itu soal kekuatan, karena kuncinya justru ada pada rasa aman dan koneksi hati. Mitos kedua, semakin sering semakin sehat. Faktanya, tidak juga. Frekuensi bukanlah ukuran utama kesehatan atau kepuasan dalam hubungan. Yang jauh lebih penting adalah kualitas interaksi dan kesiapan tubuh serta pikiran. Setiap pasangan punya ritme dan kebutuhan berbeda. Ada yang nyaman dengan intensitas tinggi, ada juga yang lebih menikmati momen ketika keduanya benar-benar siap secara fisik dan mental. Jika tubuh terlalu lelah, hormon stres seperti kortisol akan meningkat, yang justru menurunkan gairah dan bisa membuat hubungan terasa tidak nyaman. Jadi tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Yang penting adalah mengenali tubuh masing-masing dan menjaga komunikasi agar keduanya tetap seimbang dan bahagia. Kesimpulan singkat, kenyamanan dan kepuasan wanita tidak bisa diukur dari seberapa sering atau seberapa kuat, tapi dari seberapa dalam ia merasa dihargai, aman, dan terhubung dengan pasangannya. Dan ini bisa dicapai oleh siapapun, bahkan di usia 50 tahun ke atas, asal komunikasi, kejujuran, dan kasih sayang tetap dijaga. Baik, sahabat rahasia sehat lansia, kita sudah meluruskan 2 mitos besar yang sering menyesatkan banyak pasangan. Semoga setelah ini Anda bisa melihat bahwa intimasi sejati bukan soal fisik semata, tapi tentang tubuh, hati, dan pikiran yang saling memahami. Baik, sahabat rahasia sehat lansia, kita sudah berbincang panjang lebar tentang hal yang sering dianggap tabu, padahal sangat penting untuk kesehatan dan kebahagiaan, yaitu kenyamanan dan kepuasan wanita dalam hubungan intim. Hari ini kita belajar bahwa kenyamanan bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang emosi dan hormon yang seimbang. Pola komunikasi yang hangat dan saling memahami bisa meningkatkan kedekatan dan kepuasan bersama, dan yang tak kalah penting, rasa aman, saling menghargai dan kepedulian setelah hubungan adalah kunci keharmonisan jangka panjang. Hubungan yang sehat itu seperti tanaman. Ia perlu dirawat dengan sabar, disiram dengan kasih sayang, dan dijaga dari stres dan kesalahpahaman. Jadi, untuk semua pasangan di luar sana, tidak ada kata terlambat untuk belajar saling memahami, menjaga kesehatan, dan menciptakan hubungan yang lebih hangat. Karena tubuh yang sehat dan hati yang tenang akan selalu membawa kita pada kepuasan yang sejati. Kalau Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Rahasia Sehat Lansia, supaya makin banyak orang yang tercerahkan dan berani memahami tubuhnya sendiri dengan bijak. Dan kalau Anda punya pertanyaan atau pengalaman seputar topik ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu akan saya bahas di episode berikutnya. Saya Dr. Rani Prameswari, SPOG, pamit dulu, tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa, cinta yang sehat dimulai dari tubuh dan pikiran yang tenang. Sampai jumpa di episode berikutnya di Rahasia Sehat Lansia. Terima kasih.